Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Erkum, NIM 9214-22026, kelas C semester 2, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembukuan berpasangan pada UMKM manufaktur, khususnya UMKM tahu super sumber sari. Sebelum masuk ke pembahasan pembukuannya, saya akan mengenalkan profil usaha dari pabrik tahu super sumber sari ini. Profil usaha pabrik tahu super sumber sari. Pabrik tahu super sumber sari merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang produksi tahu di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Junaidi Paijam, UMKM menjadi salah satu produsen tahu terkemuka di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Pabrik tahu super sumber sari menggunakan bahan baku kedelai lokal yang diolah dengan proses produksi yang higienis dan modern. Selanjutnya, jenis usaha pabrik tahu super sumber sari. Usaha pabrik tahu super sumber sari bergerak di bidang usaha manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, sama halnya dengan mengolah bahan baku berupa kedelai sampai menjadi tahu. Lalu bagaimana siklus pembukuan UMKM manufaktur? Siklus pembukuan UMKM manufaktur terdapat beberapa siklus atau beberapa tahap. Yang pertama yaitu mencatat transaksi, yang kedua membuat jurnal, yang ketiga membuat buku besar, yang keempat membuat neraca saldo, yang kelima membuat jurnal penyesuaian, yang keenam membuat neraca lajur, yang ketujuh membuat laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu membuat laporan perubahan modal. Untuk lebih jelas mengenai pembukuannya, mari saksikan penjelasan berikutnya. Yang pertama yaitu mencatat transaksi. Pada gambar ini terdapat gambar tabel yang berisi transaksi selama bulan April, karena saya mengambil transaksi di bulan April, yaitu semua transaksi yang terjadi di tanggal 1 April sampai pada tanggal 30 April dicatat dalam transaksi ini, dalam tabel ini. Yang kedua yaitu membuat jurnal. Pada jurnal ini kita hanya memasukkan segala transaksi yang dicatat sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi pada jurnal ini kita akan mengelompokkan mana akun yang masuk di debit dan masuk di kredit. Kita kembali ke siklus akuntansi, yang mana aset atau harta bertambahnya di debit lalu berkurangnya di kredit, modal bertambah di kredit berkurangnya di debit, lalu pendapatan bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, utang bertambah di kredit, berkurangnya di debit, dan biaya atau beban-beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kita catat seperti itu saja, mengikuti siklus akuntansi. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat buku besar. Pada buku besar ini kita memposting segala akun yang ada di jurnal yang kita buat sebelumnya juga. Di sini kita lebih spesifik mengelompokkannya, yang mana kas kita satukan, lalu peralatan juga begitu, sampai ke akun yang terakhir, akun modal, segalanya kita kelompokkan menjadi satu kolom. Pada buku besar ini kita bisa lihat posisi kas, sisa saldonya yaitu 15.600.000 di sisi debit, lalu peralatan 10 juta di sisi debit, mesin penggiling saldonya 15 juta di sisi debit, utang usaha sudah tidak ada saldonya lagi, lalu persediaan bahan baku sisa saldonya itu 11.970.000 di sisi debit, persediaan barang dalam proses saldonya juga sudah habis, persediaan barang jadi sudah habis juga. Pada buku besar selanjutnya yaitu terdapat biaya tenaga kerja langsung, saldonya habis, biaya bahan bakar dan kayu bakar, saldonya 3 juta di sisi debit, biaya bensin, saldo 50.000 di sisi debit, biaya air listrik dan telepon, saldonya 300.000 di sisi debit, biaya karyawan pemasaran, saldo 500.000 di sisi debit, penjualan 9.070.000 di sisi kredit, harga pokok penjualan saldonya 7.400.000 di sisi debit, utang usaha 4.750.000 di sisi kredit, dan modal sebesar 50 juta rupiah di sisi kredit. Itulah buku besarnya. Setelah memposting ke buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo.
Di neraca saldo ini, kita memasukkan sisa-sisa saldo yang telah kita posting pada buku besar tadi, kita masukkan ke kolom neraca. Yang di debit kita masukkan ke debit, di kredit kita masukkan ke kredit. Setelah dimasukkan saldo-saldonya, maka ditotalkan semua saldo yang ada di debit dan di kredit. Maka totalnya yaitu Rp63.820.000. Begitu pula di kredit Rp63.820.000. Saldo atau total yang ada di neraca saldo ini harus balance antara debit dan kreditnya. Jika sudah balance berarti sudah selesai. Selanjutnya yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini dibuat jika ada ayat-ayat atau akun yang perlu disesuaikan. Jelas pada tabel ini bahwa UMKM Super Sumbersari ada penyesuaian, yaitu biaya depresiasi peralatan di sisi debit Rp166.000, akumulasi depresiasi peralatan di sisi kredit Rp166.000, lalu biaya depresiasi mesin di sisi debit Rp250.000 dan akumulasi depresiasi mesin di sisi kredit Rp250.000. Selanjutnya yaitu yang keenam, membuat neraca lajur. Pada neraca lajur ini terdapat kolom neraca saldo yang totalnya Rp63.820.000 dan jurnal penyesuaian yang totalnya Rp426.000, dan dilihat neraca saldo setelah disesuaikan totalnya menjadi Rp64.236.000 dibandingkan dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah itu ada laba rugi, di mana laba rugi ini adalah semua akun biaya dan pendapatan atau penjualan dan penerimaan. Yang totalnya pada sisi debit yaitu Rp11.666.000 dan di sisi kredit Rp9.070.000. Lalu pada neraca akhir yaitu totalnya Rp52.570.000 di sisi debit dan Rp55.166.000. Akun-akun yang ada di neraca ini yaitu akun-akun harta atau aset. Setelah dilihat, maka secara langsung perusahaan di neraca lajur ini menggambarkan bahwa Tahu Super Sumbersari yaitu mengalami kerugian sebanyak Rp2.596.000. Yang ketujuh yaitu membuat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu yaitu segala penjualan dan penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya. Maka total rugi bersih sebelum pajak yaitu Rp2.596.000 hasil dari Rp1.670.000 dikurangi Rp4.266.000. Perusahaan ini memiliki atau mengalami kerugian seperti yang telah digambarkan pada neraca lajur sebelumnya sebesar Rp2.596.000. Ini baru rugi bersih sebelum pajak. Untuk mendapatkan hasil rugi bersih setelah pajak, maka dikurangkan dengan pajak penghasilan UMKM. Pajak penghasilan terhadap UMKM itu per tahunnya 0,5%. Karena saya hanya menggunakan transaksi per bulan, maka 0,5% ini dibagi per tahun atau 12 bulan, hasilnya itu 0,04166667 per bulannya. Dikalikan dengan rugi kotor, maka rugi bersih setelah pajak yaitu Rp2.704.167.000. Maka disimpulkan perusahaan ini lebih besar kerugiannya karena sudah rugi lalu membayar pajak lagi. Yang terakhir yaitu membuat laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini untuk mengetahui berapa modal akhir dari UMKM ini, yaitu modal awal 1 April 2023 sebesar Rp50 juta dikurangi rugi bersih sebesar Rp2.704.167. Maka mengalami pengurangan modal yaitu berjumlah Rp47.295.833 yang menjadi modal akhir dari UMKM ini. Setelah penjelasan mengenai pembukuan berpasangan pada UMKM manufaktur tahu Super Sumbersari, maka disimpulkan bahwa UMKM tahu Super Sumbersari merupakan jenis usaha yang bergerak dalam usaha manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi.
UMKM tahu Super Sumber Sari merupakan usaha tahu yang cukup berkembang di kota, tetapi setelah dilihat dari laporan keuangannya, UMKM ini juga mengalami kerugian yang cukup banyak karena UMKM ini melakukan pembelian yang lebih banyak dibandingkan penjualannya hanya sedikit. Maka dari kesimpulan tersebut dapat diberi saran, yaitu kepada perusahaan atau UMKM khususnya pada tahu Super Sumber Sari bukan hanya memikirkan keuntungannya saja, tetapi lebih meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah kerugian pada suatu perusahaan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan yang menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.